Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Hai. Yuk kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Singkirkan dulu kursinya dan ajak siapapun yang di sekitarmu. Kita mau bergerak, kita mau menyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Amin. Katakan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Sekali katakan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Katakan, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Yesus. Sekali lagi katakan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana, tunjuk bajunya dong, dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Yesus. Adik-adik sebelum kita lanjut, kakak mau nanya nih, siapa sih yang suka sarapannya makan roti sama mentega? Oh, plus seres coklat, ya gak sih? Seperti roti dan mentega yang selalu bersama, kakak dan adik-adik semuanya, kita akan selalu bersama dan saling mendoakan, amin. Aminnya kurang keras, amin. Oh, kayaknya semuanya tadi gerak-geraknya masih kurang maksimal. Yo, semuanya bangkit berdiri, lebih semangat lagi. Kita mau bergerak untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Sekali lagi katakan, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana, kalau pakai rok juga gak apa-apa kok, dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Yesus. Ku akan selalu mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Ciao. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Yesus. Dalam Yesus. Sekali lagi
Yesus, sumber kehidupanku. Haleluya, berikan sorak kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Adik-adik, hari ini kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa setiap hari kita bertumbuh dimanapun kita berada. Kita mau dibentuk oleh Yesus, amin. Bisa melalui teman-teman kita, bisa melalui guru kita, bahkan orang tua kita. Tuhan Yesus dapat membentuk kita semua. Tapi di dalam hadirat Tuhan kita tetap teguh. Di dalam hadirat Tuhan kita tetap bersukacita, amin. Haleluya, mari kita hari ini nikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, selalu baru rahmat-Mu menguatkanku Tuhan. Mari adik-adik kita mulai menyembah Tuhan. Kita mau belajar sama-sama untuk menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Nikmati hadirat Tuhan, katakan kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh Yesus, kami tersungkurku di kaki-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, mari serahkan kepada Tuhan. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu. Kita mau muliakan Tuhan untuk memuliakan-Mu. Haleluya, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini. Dan kami mau lebih lagi menikmati Bapa dalam penyembahan kami Tuhan. Katakan, tersungkurku di kaki-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku lepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, katakan kehendakku, kami serahkan, ku serahkan padamu.
sadar Tuhan, namamu di atas segala nama, sebab tiada sepertimu, kasih-Mu satu-satunya dalam hidupku. Wow. Adik-adik, mungkin di dalam mengikuti Yesus, kita mau berbuat baik, berbuat yang benar kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi mungkin banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang maunya bandel aja, nakal aja. Tapi biarlah hari ini di dalam penyembahan kita semakin mengenal apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di lagu ini, kehendak kami, pikiran kami yang terbatas ini Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan seperti bejana yang di tangan Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita angkat tangan kita. Kita mau benar-benar serahkan hidup kita. Ini kami Tuhan. Kami mau melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan Yesus yang jadi dalam hidup kami. Haleluya. Kita angkat sekali lagi lagu ini, katakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan, jadikanku, jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu untuk muliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yes. Shalom, puji nama Tuhan. Kakak percaya bahwa semua adik-adik happy, amin. Karena sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mendatangkan hadirat Tuhan. Dan pasti kita dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga membuat hati kita senang. Nah, saat ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk berkat, kasih, dan anugerah Tuhan bagi semua kami. Sehingga kami boleh berkumpul lagi bersama-sama dalam ibadah Batam Kids Worship. Tuhan tolong kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami punya telinga yang mendengar dan hati yang sungguh-sungguh rindu memperhatikan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, sehingga bertumbuh dan berbuah manis untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Nah, adik-adik semuanya masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu? Ya, kita sudah merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Hana. Kita belajar bagaimana hidup kita adalah bait Allah. Karena itu semua yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Karena itu sore hari ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan dengan tema Aku tidak mau
berdosa lagi. Bisa sama-sama ulangi? Aku tidak mau berdosa lagi. Nah, adik-adik, Tuhan itu tidak pernah merancangkan supaya manusia berbuat dosa. No, Tuhan Yesus itu mau supaya kita semua hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan menempatkan di taman yang indah, disebut dengan Taman Eden. Di sana penuh dengan keindahan. Binatang, semua ciptaan Tuhan ada di Taman Eden. Tidak ada yang saling memakan, tidak ada yang saling menggigit. Bahkan binatang-binatang tidak ada yang liar seperti sekarang. Semuanya indah, semua saling tolong-menolong. Nah, adik-adik, kenapa manusia menjadi diusir dari Taman Eden? Karena ketidaktaatan kepada perintah Tuhan. Nah, itu disebut dengan dosa. Nah, kita mau belajar bersama-sama bagaimana dosa itu masuk ke dalam dunia sehingga manusia tidak bisa menikmati seperti yang Tuhan sudah berikan di Taman Eden. Semua dicukupkan. Ada kebutuhan makanan, yaitu melalui buah-buah dari pohon-pohon yang ada di Taman Eden. Nah, kita baca sama-sama ya di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, adik-adik, dari ayat firman Tuhan ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa jangan lakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan supaya apa? Supaya manusia tidak memakan buah dari pohon yang baik dan yang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, bagaimana? Apakah manusia taat kepada perintah Tuhan ini? Nah, mari kita mau lihat bersama-sama ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, adik-adik, kita lihat ya bagaimana manusia itu melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Tuhan membuat perintah supaya manusia tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, semua perintah Tuhan itu adik-adik mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Tuhan mau supaya manusia hanya tahu hal-hal yang baik saja. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat tidak perlu manusia ketahui. Tuhan mau supaya kita mengerjakan semua yang baik. Kalau kita punya pengetahuan tentang hal-hal yang jahat, nah dan itu melanggar perintah Tuhan,
dosa menjadi masuk ke dalam dunia. Kita melihat bahwa manusia menjadi terusir dari Taman Eden karena telah melanggar perintah Tuhan. Nah, ketika manusia itu keluar dari Taman Eden, mereka susah, mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan makanannya. Sedangkan di Taman Eden, mereka penuh melimpah dengan buah-buahan yang bisa mereka makan. Nah, adik-adik, kita bersama-sama melihat bahwa upah dosa itu adalah maut. Sungguh tidak enak hukuman daripada Tuhan. Mereka terusir dari Taman Eden. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik juga memiliki dosa. Karena apa? Karena dosa itu sudah masuk ke dalam dunia. Di dalam Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang tidak berdosa. Sekalipun bayi baru lahir, dia juga memiliki dosa. Karena apa? Karena dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Ada juga dosa keturunan, dosa dari yang dilakukan orang tua. Itu berakibat juga kepada anak-anak. Nah, dari hal ini kita melihat bahwa dunia ini sudah diliputi oleh kegelapan karena dosa masuk ke dalam dunia. Adik-adik, kita perlukan Tuhan Yesus karena Dia adalah satu-satunya jalan supaya kita hidup dalam kebenaran. Supaya hidup kita yang rusak oleh dosa dipulihkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, mari kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Ketika kita percaya, kita terima Tuhan Yesus dalam hati, Tuhan Yesus merubah hidup kita yang rusak menjadi hidup yang dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita boleh mengerjakan kehendak Tuhan. Iya, benar. Nah, adik-adik semuanya, karena itu mari kita mau punya janji sama Tuhan hari ini untuk tidak mau berdosa lagi. Karena dosa itu membuat kita apa? Yang pertama, dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, adik-adik, dosa itu membuat kita berpisah dari Tuhan. Itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang kedua, dosa itu melanggar perintah Tuhan. Nah, hal-hal yang melanggar kehendak Tuhan itu berakibat kepada kehidupan yang sulit, adik-adik. Karena itu, mari sungguh-sungguh kita mau janji tidak mau berbuat dosa lagi. Karena dosa itu menjauhkan kita dari Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, hidup kita susah. Kalau kita melanggar janji Tuhan, kita juga mengalami kesulitan. Nah, adik-adik, kakak punya peragaan ya bersama-sama. Nah, ini ada air. Ada air, ini melambangkan kehidupan kita. Yang tadinya Tuhan ciptakan begitu bersih, indah. Nah, ini adalah lambang dari kehidupan kita. Ini adalah lambang dari kehidupan kita. Nah, ketika dosa itu masuk ke dalam dunia, ya, dosa itu mencemarkan kehidupan kita. Nah, ini ya, lihat. Nah, airnya tidak lagi bersih, kehidupan kita tidak lagi bersih. Kehidupan kita sudah tercemar oleh dosa. Karena ada dosa warisan Adam dan Hawa. Tambah lagi ada dosa keturunan dari orang tua kita. Nah, ditambah lagi dosa yang kita lakukan, berbohong. Oh, hidup kita tambah lagi tercemar, tambah lagi gelap. Ditambah lagi kalau mencuri, itu adalah perbuatan dosa, tidak disukai oleh Tuhan. Jadi, kalau kita melakukan dosa, hidup kita menjadi kotor di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi layak untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita dikuasai oleh dosa. Seperti ini adik-adik kehidupan yang dikuasai oleh dosa. Karena itu kita perlukan Tuhan Yesus.
untuk menolong kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Nah, ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, nah perhatikan, kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Semakin hari kita semakin menjadi seperti Tuhan. Kita seperti lagi ciptaan yang baru. Karena itu Tuhan katakan bahwa hidup kita adalah hidup yang baru. Nah, dibersihkan oleh kuasa salib Yesus. Nah, satu-satunya jalan yang menyelamatkan kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Nah, karena itu adik-adik, jangan mau berbuat dosa lagi. Jangan mau mencemari hidup kita yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Karena itu simpan firman Tuhan dalam hati kita. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berbuat dosa terhadap engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Karena itu adik-adik, siapa yang hari ini, sore hari ini mau berjanji sama Tuhan tidak berdosa lagi? Ayo angkat tangannya. Iya, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Jangan mau berbuat dosa lagi. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat sore hari ini. Ayo angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama janji kita. Tuhan lihat, Tuhan dengar, dan Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami melihat begitu mengerikannya dosa masuk ke dalam dunia. Dosa itu membuat kami terpisah dari Tuhan, membuat kami jauh dari Tuhan. Dan dosa itu melanggar perintah Tuhan yang berakibat kehidupan kami menjadi sulit, menjadi susah. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup kami. Kami mengakui semua dosa kami di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan pulihkan hidup kami. Dan kami berjanji sore hari ini, semua kami meninggalkan dosa. Semua kami lepas dari keterikatan dosa. Karena Tuhan Yesus lebih berkuasa atas hidup kami. Kami menang atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak yang mengangkat tangan sore hari ini. Tuhan menolong setiap hari untuk melakukan kebenaran, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang bersyukur dan percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat firman Tuhan nih. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-11. Kita baca dulu ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi ya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oke, sekarang biar lebih seru nih, biar lebih gampang juga ingatnya, kita coba pakai gerakan ya. Mazmur nih, Mazmur kan inisialnya M, jadi kayak gini ya. Mazmur 119. Oke, so 119 itu dimulai dari angka 1, 1, dan 9. Jadi 119 ayat gini. Ayat 11. Kita mulai ya. Dalam hatiku, hatinya di mana? Sini ya. Dalam hatiku aku menyimpan janji kan biasanya kalau mau janji kayak gini. Jadinya janjimu supaya aku jangan gini. Wakanda. Jangan
berbuat dosa, jangan berdosa maksudnya, jangan berdosa terhadap engkau. Wow, oke, sekarang adik-adik coba ya, kita coba sama-sama, oke? Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yeay, keren banget adik-adik. Oke, sekarang gimana kalau kakak tantang adik-adik kita buat lebih cepat, super cepat, oke? Kita coba. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yeay, puji Tuhan, keren banget adik-adik. Oke, tapi kakak mau ingatin, jangan cuma hari ini aja ya. Minggu-minggu depan seterusnya harus ingat Mazmur 119 ayat 11. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah menghafal ayat hafalan sebelumnya. Sekarang kita mau memberikan persembahan ya. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yuk semuanya, sebelum kita memberikan persembahan, kakak mau ajak kita semuanya untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah boleh menghafal ayat hafalan pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberikan persembahan, biar Tuhan yang memberkati hati kami dalam memberi, dan biar juga Tuhan, biar persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk orang tua kami juga, supaya Tuhan yang memberkati mereka lebih lagi, untuk kami boleh bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan adik-adik, sekarang ibadah kita telah selesai. Tapi jangan sedih, jangan khawatir, jangan risau, jangan menangis, jangan. Karena kita akan bertemu di Batam Kids Worship minggu depan. Jam 5 sore hari Jumat. Jangan lupa untuk ajak teman-temannya juga ya. Bye, see you guys. Tuhan Yesus memberkati.